bertemunya kamu dan dia ini ketika kamu lagi sangat-sangat sibuk, ketika kamu lagi udah nggak mikir mengenai kisah cinta, tiba-tiba dia datang aja. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Kalau kamu baru pertama kali kesini, perkenalkan, namaku Weni. Seperti judulnya, kali ini aku akan reading prediksi cinta untuk teman-teman berzodiak Libra di tahun 2021. Baik untuk Libra yang single dan Libra yang sudah berpasangan. Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita masuk ke readingnya. Hai teman-teman Libra single, kita akan lihat bagaimana perjalanan cintamu di 2021. Nanti aku akan juga kasih pesan semesta buat kamu. Jadi tonton sampai habis. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, boleh di subscribe dulu. Boleh juga follow Instagram aku di @journalinfinity. Oke, dan sekarang kita masuk ke readingnya. Aku punya Ten of Wands, Four of Cups, Nine of Swords, Two of Pentacles, The World, Nine of Wands, Knight of Wands, Queen of Wands, The Empress, Eight of Pentacles. Oke, buat teman-teman Libra di sini yang single, dari sebaran kartunya yang bisa kulihat adalah sebagian teman-teman di sini ada yang masih berjuang untuk bisa move on dari yang lalu-lalu. Yang lalu-lalu ini bisa aja kisah cinta kamu yang udah selesai bersama sang mantan, atau mungkin juga di sini bisa aku katakan seringnya sih trauma-trauma dari pernikahan orang tua kamu, pernikahan saudara kamu dan sebagainya. Di sini di awal 2021 sepertinya banyak teman-teman Libra di sini yang masih merasa terbebani dari sisa-sisa kisah cinta di tahun 2020. Atau mungkin di sini masih membawa beban yang sangat berat dari tahun-tahun sebelumnya, mungkin dari masa kecil kamu atau masa remaja kamu kayak gitu, yang mana hal ini membuat kamu sering terbebani atau sering ngerasa ngerasa defensif ketika ada orang yang datang ke kamu memberikan sinyal cinta atau ngajak kamu jadian serius, kamunya nggak deh kayak gitu. Four of Cups di sini. Lalu di sini juga efek dari beban yang sedang kamu pikul ini, yang masih belum lepas dari pundak kamu ini, adalah kamu jadi sering kepikiran terus, sering ya di sini nggak produktif, Nine of Swords ya, sering ya mimpi buruk mengenai hal ini dan sebagainya. Makanya di sini saran terbaik dari kartu-kartu ini buat kamu adalah Nine of Wands. Di sini ketika kamu lagi capek dengan penerimaan terhadap apa yang kamu alami di momen-momen sebelumnya, kamu diminta buat pause dulu. Memang pause di sini, istirahat dulu dari hal-hal yang berhubungan dengan kisah cinta, menikmati momen kamu untuk kerja, kuliah, bareng teman-teman kamu, bareng keluarga kamu kayak gitu. Jadi di sini sih lebih kepada healing buat kamu, atau di sini teman-teman Libra banyak yang ngerasa aku sudah lelah berjuang untuk hal-hal yang berhubungan dengan cinta, aku pengen istirahat dulu deh kayak gitu. Masih ada istirahat sejenak sebelum nanti menuju medan perang lagi kayak gitu sih intinya. Lalu di sini kalau di sepanjang 2020 atau di tahun-tahun sebelumnya banyak orang yang ngasih sinyal seperti aku bilang tadi, kamunya belum mau karena alasannya adalah Knight of Wands. Ini adalah salah satu pejuang yang kadang susah move on, dalam artian gini, kadang dia memperjuangkan masa kini atau masa depannya, berjuang, tapi kemudian berhenti lagi ngelihat ke belakang, nanti maju lagi ngelihat ke belakang kayak gitu. Jadi masih ada energi yang belum move on, ada sesuatu mengenai masa lalu kamu yang belum bisa kamu relakan, belum bisa kamu maafkan, masih sering kamu ingat-ingat kayak gitu. Makanya that's why di sini bebannya cukup berat buat teman-teman Libra yang single kayak gitu. Lalu di sini saran lainnya buat teman-teman ya, sebetulnya di 2021 menjanjikan banyak hal menyenangkan buat teman-teman Libra single di sini. Kenapa? Di sini aku melihat ada The World. The World ini adalah sebuah momen yang bahagia di mana teman-teman ini bisa
menikmati berkah hidup lagi, yang mungkin di tahun 2020 ini banyak yang seret, mulai dari keuangan, kisah cinta, dan segala rupa. Di 2021 mulai membaik dan semakin membaik, sehingga kamunya happy dengan kondisi kamu, dan kamunya, kalau kamu sudah bisa healing dari semua ini, sudah bisa memaafkan masa lalu, memaafkan orang-orang yang pernah secara sadar atau enggak menyakiti kamu, memaafkan diri kamu sendiri, nah kamu nanti akan menikmati terbukanya gerbang kebahagiaan di 2021. Yang bisa aku lihat kayak gitu. Karena di sini juga ada di Empress. Di Empress ini lebih kepada abundance, berkah yang sangat-sangat banyak di hidup kamu nanti. Karena di sini readingnya mengenai cinta, sangat mungkin juga mengenai cinta. Makanya di sini aku bilang sebuah permulaan atau sebuah gerbang terbukanya peluang untuk membuat hati kamu siap untuk diisi oleh kisah cinta yang baru, kisah cinta yang akan membuat kamu lebih happy ke depannya, lebih mendewasa, lebih ngerti maunya kamu tuh apa di kisah cinta kamu sendiri, yang mana kamu sudah belajar banyak dari segala beban berat yang kamu alami, kecemasan, penolakan-penolakan dari kamu, dan ya kamu yang masih belum bisa move on dari yang lalu-lalu, pada akhirnya bisa untuk melihat ke masa kini dan masa yang akan datang. Tapi ini nggak terjadi begitu aja, kamunya tetap harus berjuang. Karena di sini ada Eight of Pentacles, yang mana sebuah perjuangan. Kamu harus memulai lagi nih dari nol, katakanlah harus berjuang lagi dari nol, harus bisa mulai kenal dengan orang baru lagi, mulai memperluas pergaulan lagi, mulai membuka hati lagi, membuka kesempatan ke diri kamu dan orang lain buat kenal sama kamu, kayak gitu. Perjuangannya masih panjang, tapi bahagia itu sudah ada di depan mata kamu. Tinggal kamunya aja mau bergerak untuk meninggalkan ini semua, memaafkan dan merelakan yang udah berlalu untuk menuju ke yang akan datang, atau kamu masih pingin stuck di sini. Bebas aja, ini kan hidup kamu, kamu yang paling bisa merasakan nyamannya di zona yang mana, kayak gitu sih. Lalu di sini ada Two of Pentacles. Two of Pentacles ini adalah sebuah kondisi di mana kamu nanti akan sangat sibuk ya. Atau di sini juga bisa mengenai pilihan-pilihan, sehingga kamu nanti sudah siap lagi mengarungi laut yang, bahkan laut yang sedang berombak. Kapal kamu lebih siap untuk berlayar di sana. Berlayar untuk menikmati lagi momen perjalanan cinta yang baru, kayak gitu. Ini bisa menandakan kamu nanti akan memilih antara dia, atau mungkin di sini pilihan-pilihan lain yang nanti akan membuka peluang kamu di hal-hal yang berhubungan dengan kisah cinta, datangnya orang baru, kayak gitu. Kalau misalnya di sini Two of Pentacles, sangat mungkin bertemunya kamu dan dia ini ketika kamu lagi sangat-sangat sibuk, ketika kamu lagi udah nggak mikir mengenai kisah cinta, tiba-tiba dia datang aja. Dan mungkin di sini dia ngasih sinyal-sinyal, atau mungkin langsung menyatakan kalau dia suka sama kamu, kayak gitu. Dan ya kamu akan sangat-sangat happy dengan kondisi itu. Entah mungkin di sini teman-teman Libra ada yang mengiyakan ajakan dia buat serius pacaran, atau mungkin teman-teman Libra di sini lebih banyak yang belum dulu lah, aku masih kepingin sendiri dulu, masih pingin healing dulu, atau masih pingin menikmati momen kerja atau kuliah dulu, kayak gitu juga bisa. Tapi apapun keputusan kamu di sini, aku lihat endingnya sama-sama happy sih. Either kamu nanti punya pasangan atau kamu masih pingin jadi single atau jomblo dulu, kamu tetap bahagia. Dan banyak berkah juga yang datang ke kamu. Dan di Empress ini juga nggak hanya mengenai berkah, tapi juga hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan, kehamilan anak, kayak gitu juga bisa. Jadi di sini bisa dikatakan sebagai peluang bahwa kamu nanti udah dinanti-nanti oleh seseorang yang akan menjadi pendampingnya kamu ke arah yang lebih serius, kayak gitu. Lalu di sini ada Queen of Wands. Queen of Wands ini ratu yang independen ya. Dia sangat-sangat kuat, cakep iya, ambisinya luar biasa, tangguh menghadapi berbagai situasi. Jadi di sini bisa sebagai sebuah proyeksi bahwa kamu pun bisa setangguh dia. Ada Queen of Wands di diri kamu. Kamu yang sangat tangguh, kamu yang independen, kamu yang mengerti maunya kamu mau gimana ke depannya, kayak gitu. Dan dia bisa menjadi seorang pemimpin yang hebat. At least di sini memimpin diri kamu sendiri untuk bangkit dari yang gak enak di yang lalu ini menuju kebahagiaan kamu yang terbuka lebar di sini. Di sini ada Eight of Pentacles. Pentacles juga mengenai sebuah kestabilan, gak hanya mengenai uang, tapi juga kestabilan emosi, kestabilan cara berpikir kamu, pola pikir kamu mengenai cinta dan sebagainya. Dan kestabilan kamu juga untuk nanti melihat peluang yang datang. Kamu gak langsung menggebu-gebu, langsung
langsung iya aja ketika ditembak oleh seseorang, diajak pacaran oleh seseorang, tapi juga kamu memikirkan apakah iya dia yang terbaik buat kamu atau enggak. Makin pinter gitu loh, makin pinter mengelola emosi di hal-hal yang berhubungan dengan kisah cinta yang baru. Dan seperti janjiku tadi, aku akan ngasih di sini pesan semesta buat teman-teman Libra single di tahun 2021. Apa pesannya buat kamu? Look to your inner strength. Ini kartunya super sering keluar. New love tuh kan, new love. Listen with your heart. Jadi di sini buat teman-teman Libra, seperti aku bilang tadi, kamu akan menyadari betapa luar biasanya kamu, betapa kuat dan tangguhnya kamu menghadapi semua ini. Kamu bisa, tinggal gimana kamu mau bergerak apa enggak, kayak gitu. Karena kamu lebih kuat dari yang kamu duga sebetulnya. Jadi di sini bisa aku katakan kamu juga menjadi orang yang paling bertanggung jawab di hidup kamu. Kamu menjadi orang yang paling bertanggung jawab atas masa depan kamu. Makanya di sini apakah kamu akan berani bertindak untuk lepas dari jeratan masa lalu? Ya, ini kembali lagi ke kamu. Mau bagaimana? Dan seperti juga yang aku bilang tadi, ini adalah konfirmasi bahwa akan ada banyak peluang di hal-hal yang berhubungan dengan cinta. Tinggal kamunya gimana, mau menangkap peluang ini atau kamu bebaskan lagi diri kamu, atau akan kamu tolak seperti yang dulu-dulu kayak gitu. Jadi di sini kamu diminta untuk berani menerima kesempatan yang datang di diri kamu mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kisah cinta, supaya kamu nanti kedepannya bisa ya semakin mendewasa, berkembang, mengerti bahwa cinta itu nggak hanya mengenai romantis-romantis ala drama Korea, tapi juga banyak perjuangannya yang akan mendewasakan kamu. Dan aku kembali lagi ke sini ya, ini dapat master number 11, jadi bisa aku katakan ini juga bergandengan ya, membuka angka 11 itu sebagai gerbang ya, gerbang yang akan membuka banyak peluang di hal-hal yang berhubungan dengan cinta. Tinggal kamunya aja mau membuka hati atau masih menutup diri ke hal-hal yang sudah berlalu, yang udah nggak bisa kamu apa-apain lagi di masa lalu, kayak gitu. Lalu di sini listen with your heart, dengarkan dengan hati kamu. Jadi kadang mendengarkan sesuatu tuh nggak hanya pakai telinga tapi juga pakai hati. Jadi di sini kalau misalnya nanti akan datang orang yang ya katakanlah menaruh hati atau ingin kelihatan banget pingin ngajak kamu serius menjadi partner di hal-hal yang berhubungan dengan kisah cinta, kamu juga diminta untuk nggak hanya mendengarkan pakai telinga kamu tapi juga pakai hati gitu loh. Jadi mendengarkan yang bener-bener maunya dia apa. Di sini juga mendengarkan kata hati kamu sendiri, sebenarnya diri kamu nih maunya apa. Ketika kamu akan bersama dengan seseorang, apakah kamu akan mengikuti apa yang diinginkan hati kamu, atau kamu akan mengikuti apa yang diinginkan oleh orang-orang di luar kamu, mengikuti maunya orang tua kamu, mengikuti maunya masyarakat dan sebagainya kayak gitu. Jadi alangkah baiknya jika kamu lebih bisa mendengar diri kamu ini sebenarnya pinginnya apa, inginnya yang bagaimana, inginnya kisah cinta yang seperti apa, kayak gitu sih. Mulai belajar untuk mendengarkan diri kamu, karena 2021 di sini ada 9 of Wands seperti aku bilang tadi, momen dimana kamu jangan hanya mengejar, tapi juga ada momen dimana kamu harus diem dulu, istirahat dulu, pause dulu, memikirkan ulang sebenarnya hati kamu nih pingin yang bagaimana, pingin yang seperti apa ke depannya. Seperti itu teman-teman Libra. Jadi jangan khawatir kalau misalnya sekarang kamu ngerasa hidup kamu berat banget, terutama di hal-hal yang berhubungan dengan cinta. Akan ada banyak peluang ke depannya yang akan bikin kamu makin happy, makin oke lagi lah ke depannya, kayak gitu. Oke, buat teman-teman Libra, itu yang bisa aku reading mengenai kamu di 2021. Kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan boleh juga subscribe sebagai dukungan untuk channel ini. Makasih teman-teman udah mampir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Bye-bye. Hai teman-teman Libra yang sudah berpasangan, kita akan lihat bagaimana perjalanan cintamu di 2021. Nanti aku akan kasih juga pesan semesta buat kamu. Jadi tonton terus video ini sampai habis. Buat teman-teman yang belum subscribe, boleh subscribe dulu channel ini, dan bisa juga follow Instagram aku di @journalinfinity. Dan sekarang kita bisa masuk ke readingnya. Eight of Wands,
Five of Swords, the Moon, Two of Pentacles, Six of Cups, Seven of Cups, Ace of Wands, Two of Swords, Four of Swords, dan Eight of Pentacles. Ini sama juga sih tadi keluar di Libra yang single. Jadi ya, oke, buat teman-teman Libra yang sudah berpasangan, dari sebaran kartunya aku lihat di sini ya sama sih seperti teman-teman zodiak lain. Libra di 2021 akan sangat sibuk untuk mengejar hal-hal yang berhubungan dengan materi, keamanan hidup, kestabilan, perasaan dicintai dan sebagainya. Sehingga di sini kesibukan ini sepertinya akan membuat kamu harus lebih berhati-hati dalam bertindak, dalam berkomunikasi dengan pasangan kamu. Di sini ada sebuah kecepatan yang luar biasa yang apa ya? Kamu lagi bener-bener ngejar gitu loh, bener-bener ngejar keuangan, terutama kestabilan hidup, pengen beli rumah, pengen beli ini yang di tahun 2020 belum kamu dapatkan, yang mana kamu ngerasa aku nggak mau berlama-lama menunggu, aku harus melakukan sesuatu kayak gitu. Yang mana di sini saking sibuknya kamu, jadi ada hal-hal yang terbengkalai atau pasangan kamu ngerasa dicuekin kayak gitu. Dan juga di sini ketika kartu Five of Swords keluar, aku akan bilang hati-hati dengan ego kamu. Jangan sampai di sini kamu merasa memenangkan sesuatu, kamu merasa hubungan kamu baik-baik aja, semua berjalan lancar seperti yang kamu duga, ternyata pasangan kamu sedang memendam sesuatu, sedang kecewa dengan kamu, sedang tidak bahagia dengan hubungan ini. Makanya di sini hati-hati kayak gitu. Ada The Moon di sini. Aku sering bilang sih The Moon ini lebih kepada kartu yang feeling blue, yang belum jelas, nggak ngerti harus ngapain, bingung akan dibawa kemana hubungan cinta ini kayak gitu. Karena di sini makanya aku bilang ketika kamu sangat-sangat sibuk, hati-hati dengan komunikasi yang makin kendor kayak gitu. Karena di sini kartu yang keluar adalah sama-sama kartu tentang pilihan, Two of Swords, Two of Pentacles. Two of Swords ini ya mempertimbangkan, menimbang-nimbang satu atau dua hal, yang mana yang akan kamu pilih, yang mana yang akan kamu prioritaskan. Two of Pentacles juga sama, hanya saja Two of Pentacles ini lebih kepada kamu sangat sibuk mengerjakan banyak hal di satu waktu yang sama, sehingga fokus kamu tuh kadang kesana, kadang kesana, kadang kesana, kadang kemana kayak gitu. Dan di sini Libra dengan simbol timbangan memang harus lebih waspada ke hal-hal yang berhubungan dengan keseimbangan waktu antara waktu buat diri kamu, kesibukan kamu mengejar semua ini, dan waktu yang harus kamu berikan untuk pasangan kamu kayak gitu. Karena aku lihat pasangan kamu banyak di sini yang kangen untuk nostalgia. Six of Cups ini adalah kartu tentang nostalgia, kartu yang menunjukkan betapa dia ingin mengingat bagaimana kenangan dia bersama dengan kamu di waktu-waktu yang lalu. Mungkin di waktu-waktu sebelumnya, mungkin di tahun 2020 karena waktunya lebih banyak senggang lah ya. Jadi lebih sering kumpul, mungkin lebih sering video call, lebih sering nonton bareng dan sebagainya. Kemudian di 2021 ketika mulai mengejar lagi segala ketertinggalan di 2020 mengenai duniawi, mulai deh kendor tuh yang namanya nelpon atau nanya kabar atau bahkan sekedar makan di mana bareng, ngafe di mana kalau misalnya kondisinya sudah memungkinkan buat keluar kayak gitu. Jadi ada banyak hal yang dirindukan oleh pasangan kamu. Bisa juga sebaliknya, kamu yang merindukan kehadiran pasangan kamu yang lagi sibuk kayak gitu. Jadi ya memang ya itu sih yang bisa aku katakan. Tapi apakah ada hal-hal yang diperhatikan lagi di sini mengenai Four of Swords dan Eight of Pentacles, yang mana ketika dia berdua gandeng, sekali lagi mengenai timbangannya Libra nih yang harus seimbang antara bekerja keras dengan istirahat, bekerja keras dengan makan yang benar kayak gitu. Jadi seimbangkan lagi hidupnya, termasuk juga di sini menyeimbangkan antara waktu pekerjaan kamu dan memperhatikan hubungan percintaan kamu. Karena ya seperti tanaman yang cuma dibiarin aja,
ya nggak akan berbunga kayak gitu, malah akan layu pelan-pelan kalau kamunya abai dan cuek kayak gitu. Sebetulnya di 2021 aku lihat ada banyak peluang di hal-hal yang memang berhubungan dengan ambisi kamu. Ada banyak hal-hal yang membuat kamu semakin semangat lagi mengejar passionnya kamu, ya. Dan di sini karena emang Libranya lagi semangat-semangatnya banget bekerja mengejar impian dan cita-cita kamu, yaitu tadi timbangannya jadi kurang seimbang, katakanlah kayak gitu. Jadi memang butuh usaha yang lebih keras buat teman-teman Libra di 2021 ini ya. Mengejar di sini nggak hanya mengenai kestabilan keuangan, tapi juga mengusahakan hal-hal yang berhubungan dengan kisah cinta. Tahu kapan waktunya kamu harus ngejar pekerjaan kamu, kapan kamu harus memperhatikan pasangan kamu, kayak gitu. Dan banyak-banyak juga komunikasi sama dia. Seperti bilang tadi, jangan sampai kamu ngerasa, oh semuanya baik-baik aja, aku kan kerja buat pasangan aku, buat biaya nikah, buat bayar cicilan rumah, kayak gitu. Ini kan buat dia juga, tapi kamunya nggak melihat bahwa yang sedang kamu tinggalkan ini seorang manusia juga yang butuh diperhatikan, butuh diajak ngomong, butuh diajak diskusi, kayak gitu sih intinya. Jadi ya jangan sampai kamu seperti unicorn yang dirindukan oleh kepiting dan serigala ini, kayak gitu, yang kamu seolah-olah sulit digapai, padahal ya kamu ada di deket dia tapi susah untuk komunikasi dan sebagainya, kayak gitu ya. Dan ya sekali waktu kalau memang ada waktu senggang dan diusahakan waktu senggangnya ada, ya bisa kok bernostalgia lagi ke tempat-tempat yang dulu sering kamu datangi bareng pasangan kamu, entah nonton bareng kalau emang udah memungkinkan kondisinya, atau liburan kemana kayak gitu. Tapi nggak harus selalu harus keluar sih, kadang sekedar ngobrol atau curhat sama dia pun dia bakal seneng banget, itu sih ya. Dan ya di 2021 lagi akan aku lihat di sini kadang airnya tenang, kadang airnya bergelombang. Ya wajar ya, namanya penyatuan dua orang pasti ada tenangnya, kadang ada hangatnya, ada dinginnya, ada sayang-sayangnya, ada berantem-berantemnya. Ya wajar sih. Tinggal di sini gimana kamunya berkomunikasi dengan dia. Jadi, dan saranku juga kalau misalnya di tahun ini ada banyak peluang yang datang di hal-hal yang berhubungan dengan bisnis, keuangan, atau sesuatu yang kamu impikan, pasangan kamu akan sangat senang kalau kamu ngobrolin ini dengan dia gitu loh. Jadi kayak, iya sayang, aku dapat proyek baru nih di sini, bla 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 gitu. Nanti pasangan kamu akan sangat senang karena dia merasa kamu menjadikan dia ada untuk hidup kamu gitu loh. Jadinya kamu nggak hanya hidup untuk diri kamu sendiri, tapi juga buat dia. Diajak ngobrol nih pasangan kamu karena dia lagi kangen berat sama kamu. Jadi jangan sampai kamu ngerasa, oh hubungan aku baik-baik aja, padahal pasangan kamu sedang memendam kesedihan dan rasa kangen sama kamu, kayak gitu, karena sering kamu tinggal kayak gitu deh. Lalu di sini aku akan lihat ya, seperti janjiku tadi, pesan semesta buat teman-teman Libra di 2021. Apa yang bisa kamu lakukan untuk membuat hubungan kamu tetap hangat dan manis di sepanjang tahun nanti? Express love through gift. Be in the present and dream of the future. Okay. Choose love. Nah, loh. Di sini semacam konfirmasi semua ya. Jadi seperti aku bilang tadi, banyak luangkan waktu untuk kisah cinta kamu ini loh, dan pasangan kamu yang menunggu kamu di sana, menunggu kamu untuk hadir lagi buat dia. Di sini sih diminta untuk mengekspresikan cinta dalam bentuk hadiah. Tapi di sini nggak selalu hadiah itu berupa uang atau berupa benda-benda yang mewah, nggak selalu kayak gitu. Kalau memang ada silahkan, kalau memang ada. Tapi kalaupun belum ada, kamu bisa ngasih hadiah berupa kamu ngasih waktu kamu sejam 2 jam dengerin dia curhat, dengerin dia cerita tentang apapun, nemenin dia nonton, nemenin dia belanja kemana, kayak gitu juga bisa. Jadi kadang perhatian-perhatian kecil yang kecil tapi sering itu bisa menjadi sebuah cahaya di sebuah hubungan, kayak gitu. Nggak perlu nunggu nabung dulu buat bisa beli hadiah yang mewah, apapun lah, emas atau benda-benda mewah lainnya, nggak perlu kayak gitu.
kadang hal-hal kecil kayak misalnya tiba-tiba dia nelpon, aku lagi nggak enak badan nih, terus kamu datang ngebeliin dia, misalnya dia suka bakso atau bubur kacang ijo, yang mana itu sebagai bentuk perhatian bahwa kamu peduli sama dia, bahwa kamu sayang sama dia, kayak gitu sih. Ya teman-teman Libra, bisa dipahami ya. Jadi dengan kamunya masih sering terkoneksi dengan dia, sesibuk apapun kamu tetap ada di hati dia, kamu tetap ada di samping dia walaupun kamunya mungkin lagi sibuk entah lagi di mana, kayak gitu. Kalau di sini sih emang lagi banyak impiannya ya Libra yang sudah berpasangan ini. Ya paham sih kalau misalnya kamu bekerja keras untuk nanti pesta pernikahan kamu atau nanti buat beli rumah dan sebagainya. Tapi ya jangan sampai si dianya kamu ini ngerasa kesepian sendirian, yang mana dia selalu merindukan kamu, kayak gitu. Jadi bermimpi nggak apa-apa, menjadikan segala hal itu mungkin bagus dan lakukanlah. Jadi jangan sampai ketika aku bilang begini, kamunya malah kendor untuk menggapai impian kamu. Tetap gapai impian kamu, tapi di sini intinya adalah keseimbangan antara membagi waktu antara diri kamu, kesibukan kamu, dan pasangan kamu. Kamu bisa belajarlah untuk itu, kayak gitu, dan bisa kamu komunikasikan kok dengan pasangan kamu maunya gimana, selama ini gimana, kamu sering sepi ya aku tinggal-tinggal, kamu sering nggak ada temen curhat ya kalau aku lagi sibuk kerja, kayak gitu. Jadi diobrolin aja dia pinginnya gimana, kayak gitu sih. Yes, dan ya gapailah banyak hal di sini. Memang Seven of Cups gandengan dengan ini ya banyak impian kamu memang. Oh, it's okay. Nah, di sini choose love. Kamu selalu punya pilihan. Buatlah yang terbaik dengan cinta. Jadi kalau misalnya kamu mengejar passion kamu, silahkan, karena itu impian kamu, kejarlah dengan cinta, dalam artian lakukan hal-hal yang emang kamu suka, nggak apa-apa. Dan ya tetap di sini ya seperti aku bilang tadi, kalau memang kamu mencintai dia, luangkan juga waktu buat dia. Jangan sampai dia ngerasa kok aku punya pacar tapi rasanya kayak nggak punya pacar ya. Jangan sampai kayak gitulah, kayak gitu. Karena iya, yang namanya cinta kan juga mengenai kehadiran kan, present. Jadi ya diusahakan, kamu bisa, pasti bisa, kayak gitu. Terus yang bisa aku lihat mengenai hubungan cinta Libra dan pasangannya di sepanjang 2021. Jadi itu tadi keseimbangan ya Libra. Jangan lupa kalaupun sibuk kerja jangan lupa istirahat, sibuk kerja nyari duit jangan lupa untuk memperhatikan hati pasangan kamu, perasaan dia. Dan ya kalau ada waktu ya luangkan banyak waktu buat dia. Either kamu jalan-jalan atau ngasih dia perhatian-perhatian yang membuat kamu tetap terikat dengan dia, yang membuat dia selalu ingat bahwa kamu tuh ada buat dia, kayak gitu. Oke, buat teman-teman Libra itu yang bisa aku lihat di reading kali ini. Kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan boleh juga subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman sudah mampir di sini, dan ya sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Bye bye.